khususnya di kami di Wisprem Hotel Hasanuddin Makassar itu kita menjual promosi buka bersama itu hanya cukup 80.000 per orang net, itu sudah makan sepuasnya. Kami juga siapkan mengenai paket kamar plus bundling dengan buka puasa. Itu 400.000 per kamar, itu udah nginap satu malam, kemudian dapat sahur, kemudian dapat buka puasa dan takjil. Kita bersosialisasi, bukan cuma memikirkan hotel ini gimana, bisnis bagaimana apa, tapi kita juga ada empati kepada teman-teman yang istilahnya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bersama saya Julius. Kita akan bersama podcast Teras Kota akan membahas tentang dunia perhotelan dalam menyambut Ramadan. Jadi pemirsa, Ramadan bukan hanya momen spiritual bagi semua lapisan masyarakat, tetapi juga periode strategis bagi industri perhotelan. Di satu sisi kita menghadapi perubahan pola konsumsi, okupansi, dan perilaku tamu. Di sisi lain, Ramadan membawa nilai refleksi, empati, dan pelayanan yang lebih bermakna. Untuk itu, pada sore hari ini, podcast bersama Teras Kota akan menghadirkan para narasumber kita yang ganteng dan kelihatan muda semua. Alhamdulillah. Amin. Saya memperkenalkan yang pertama adalah Bapak Zulkifli Nur selaku General Manager Pria Hotel. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Yang kedua ada Bapak Diki selaku General Manager Tas Hotel. Selamat sore, Pak Diki. Selamat sore. Dan Bapak yang satu ini yang murah senyum selalu bersama saya ini, Bapak Mama Iksan selaku General Manager Wisprem Hotel Hasanuddin. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Baik para pemirsa, kita ketahui bahwa Ramadan akan tiba. Kita akan memberikan kepada bapak-bapak ini seperti apa peran dan strategi hotel masing-masing dalam menjaga tingkat okupansi selama Ramadan tanpa mengorbankan nilai spiritual bulan suci ini. Itu saya langsung aja kepada Bapak Iksan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saat ini bahwa memang kita dalam dunia perhotelan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini sangat begitu sakral ya. Tapi dari segi bisnis di bulan puasa ini atau di Ramadan ini memang pastinya akan terjadi sedikit penurunan tingkat akupansi secara keseluruhan, karena biasanya keluarga itu kan lebih banyak menjalankan ibadah atau kesuciannya atau mendekatkan diri gitu ya kan dengan keluarga, dan juga kita kan ada kegiatan-kegiatan yang lebih spiritualnya itu dengan buka bersama, terus kemudian juga menjalankan taraweh, terus kemudian juga sholat malam. Tapi kita tetap optimis bahwa di mana dengan kondisi seperti ini juga bahwa hotel-hotel itu pasti akan melakukan strategi-strategi yang bisa bagaimana tetap meningkatkan tingkat hunian atau akupansi selama bulan Ramadan ini. Pasti nanti kita akan membuat satu gebrakan-gebrakan atau promo atau paket-paket di bulan Ramadan ini yang mungkin nanti para pemirsa akan lebih bisa melihat apa sih yang akan kita tawarkan dari hotel kami khususnya di Wisprem Hotel Hasanuddin Makassar ini. Seperti itu, Pak. Sementara Pak Diki bagaimana melihatnya di okupansi perhotelan untuk menyambut Ramadan ini? Ya, memang Ramadan ini kan memang kegiatan yang setiap tahunnya sudah pasti ada ya Pak ya. Dan itu juga menjadi ritual untuk kaum muslim di Indonesia ya Pak ya. Tentunya betul tadi Pak Iksan bilang bahwa tingkat hunian itu pasti akan turun. Tapi strategi yang dibuat oleh teman-teman di dunia perhotelan itu tidak hanya masalah kamar saja. Dia pasti akan berusaha untuk gimana caranya menggunakan fasilitas yang ada, itu dia bisa gunakan untuk menarik konsumen datang ke hotel. Baik itu ruangan yang besar, kemudian ada restoran yang megah,
ada restoran yang di atas rooftop, ada restoran di atas di samping kolam renang, itu mereka akan gunakan. Karena mereka pasti akan gunakan itu untuk menarik orang untuk bisa dalam kegiatan Ramadan itu untuk buka puasa bersama di tempat tersebut. Jadi saya pikir itu semua sudah menjadi strategis setiap GM di hotel-hotel untuk Memberikan kenyamanan ya Pak. kenyamanan buat tamu-tamu. Sementara manajer Kriak Hotel ini seperti apa melihat hubungan kita? Oke, kalau dari kami di Kiriat Pak, waktunya di Hotel Kiriat, yang kami lakukan itu memang seperti yang dibilang rekan saya tadi, Pak Ihsan, Pak Diki, di Sulawesi Selatan pada umumnya ini atau di Makassar, di saat Ramadan memang okupansi hotel itu memang agak drop sekali Pak di sana. Cuman kita di sini GM dibutuhkan strategi gimana caranya agar tingkat hunian kita atau okupansi hotel ini bisa sedikit mengimbangi daripada bulan suci Ramadan ini. Karena kalau enggak, yang kami lakukan kalau seperti di Kiriat itu Pak di Ramadan, karena semua hotel juga mengalami ini Pak, bukan cuma kami, Ramadan itu pasti agak paceklik. Yang kami lakukan biasanya dalam hal harga kamar, agar kita melihat bahwa Ramadan itu memang tingkat konsumsi kamar itu memang masih agak-agak di bawah Pak. Jadi kita melakukan atau Kiriat itu memberikan biasanya harga-harga spesial Pak, khusus Ramadan. Khusus Ramadan kami mengeluarkan paket namanya itu ada namanya shocking price harga. Itu daya Ya, tarik ya. itu untuk para strategi kami. masyarakat Benar Pak. Sehingga mati di Kriak. iya, sehingga ya hotel kita juga tetap bisa eksis Pak di Ramadan. Karena itulah GM-GM memang membutuhkan strategi Pak di sana. Kalau untuk paket-paket kita untuk di Ramadan, serasa sama semua ya Pak ya. Semua pasti ada mengandalkan itu yang namanya menu-menu di Ramadan. Pasti ada di sana yang kami lakukan. Jadi seperti itu yang kami lakukan kalau di Kiriat Pak. Iya. Yang kedua nih, saya mau Bapak-Bapak ini punya program Ramadan dan inovasi layanan. Kira-kira diterapkan di hotel Bapak-Bapak untuk menarik tamu sekaligus memberikan pengalaman yang lebih bermakna selama bulan suci ini. Seperti apa? Kita ke Pak Ihsan dulu ini. Ya, memang sudah menjadi tradisi di mana orang di bulan suci Ramadan ini senang sekali kalau namanya buka puasa itu berkumpul. Ya, baik itu dari segi secara family atau secara korporasi. Biasanya di hotel itu selalu mengadakan paket-paket buka bersama atau ada istilahnya paket ngabuburit lah atau bukber lah ya kan. Nah, khususnya di kami di Wisprem Hotel Hasanuddin Makassar itu kita menjual promosi buka bersama itu hanya cukup 80.000 per orang net, itu sudah makan sepuasnya. Makan sepuasnya ya. Ya, dan bagi yang pesan dari sekarang juga, saya memberikan lagi spesial khusus. Jadi setiap kedatangan 10 orang, cukup hanya bayar 9 orang saja. Jadi makanan kita itu memang sudah dari makanan takjil, ya pembuka biasa kan seperti pembuka dulu, baru nanti cemilan-cemilan, baru makan berat, nah ditambah lagi nanti ada kopi teh lah. Itu kalau pasti. ada spesial di Wisprem Hotel Hasanuddin ya apa ini? Nanti kita ada barbecue-nya. Jadi kalau di Ramadan ini saya selalu menambahkan karena kita konsepnya juga ada outdoor-nya di pool. Jadi kita tambahkan ada barbecue-nya seperti ada bakaran sate, jagung bakar, sosis bakar gitu kan. Nah, itu supaya nambahin daya tarik para konsumen untuk datang. Karena kita punya venue juga lumayan bagus karena kita punya outdoor di kolam renang. Jadi ya lumayan bagus untuk venue-nya. Dan juga kita tidak menjual hanya untuk family saja, untuk para teman-teman atau di korporasi-korporasi, government dan sebagainya, itu bisa dengan jumlah yang banyak kita bisa sediakan. Baik itu di restoran atau maupun lebih private di ruangan meeting, kita bisa sediakan layanan untuk buka bersama. Seperti itu. Biasa di Wisprem Hotel Hasanuddin ya. Sementara di Khas Hotel seperti apa ini Pak? Ya. Pak Diki mungkin. Kalau di kami di Khas Makassar Hotel, kami punya ballroom yang kapasitasnya bisa sampai 300 orang, Pak. Nah, jadinya tentu corporate yang mau ada acara untuk buka bersama, nah itu bisa lah kita fasilitasi untuk itu. Dan harganya adalah 99.000 per pack.
semua makanannya makanan Nusantara, jadi tentunya lidah-lidahnya orang kita pasti pas dengan makanan Nusantara. Lidah Nusantara. Itu. Dan tentunya juga ada lagi, kami juga siapkan mengenai paket kamar plus banding dengan buka puasa. Itu 400.000 per kamar, itu udah nginap 1 malam, kemudian dapat sahur, kemudian dapat buka puasa dan tajilnya. Nah itu kami juga buka untuk mereka-mereka yang, karena kan di Makassar itu ada yang kegiatan-kegiatannya memang harus dilakukan di Makassar dan sebenarnya dia jauh dari keluarga. Nah kami juga buka paket tersebut. 400.000 untuk kamar, dia plus sudah semuanya dapat. Kalau menu spesial di khas hotel ini seperti apa nih Pak Diki? Kalau saya memang lebih cenderung karena kita bahasanya khas Makassar. Jadi kami menunjukkan semua makanan-makanan khas Makassar dari ya? Nusantara. Masuk makanan Makassar juga sudah ada masuk di situ. Makanya ayo silakan datanglah ke kami, ke Makassar, kami siap untuk melayani. Iya. Untuk Pak Diki sendiri selaku JM Kriya Hotel seperti apa melihatnya nih Pak Diki? Pak Zul. Pak Jul. Iya. Ada inovasi dan layanan yang diterapkan Iya. di hotel. Kalau di Kiryat, kami tahun ini memang pelaksanaan untuk bukber kita itu berada di lantai 6 yang memang view-nya langsung ke laut, Pak. Nah, jadi kita juga kalau yang namanya menu kita ini memang Kiryat itu Indonesian food, Pak, yang paling banyak. Tapi kita juga kalau ditanya terkait favoritnya menu apa nanti di Ramadan, memang kita Indonesian food banyak, Pak, tapi kita juga kayak ada barbecue di luar karena kita ada outdoornya, kita ada balkon di lantai 6. Nah, harga kami saya ini kan informasikan juga bahwa Kiryat per pax-nya harganya 85.000, Pak, all you can eat. Jadi semua kita bisa suguhkan di sana nanti. Terus kami juga ada satu paket, Pak, ngeliwat di situ, ngeliwutan. Nah, itu juga Ramadan Pak di Kiryat tahun kemarin juga cukup diminati oleh klien-klien kita, baik itu mungkin dari personal maupun juga dari corporate. Seperti itu, Pak, kami di Kiryat. Kalau menu spesial di Kiryat seperti apa? Ada mungkin yang lebih? Paling kalau kita yang spesial di es buah Kiryat, es buah. Oh, es buah ya? Iya, es buah Kiryat untuk ini buka puasa. perlu dicoba ini. Bisa nanti, Pak. Perlu Bisa. dicoba nih es Kiryat. Komplit Seperti ya? apa Iya. es Kiryat itu nanti di Ramadan para pemirsa bisa mencoba di Kiryat Hotel. Iya. Nah, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan para General Manager Hotel. Ada dari General Manager Hotel Wisprem Hasanuddin, dan ada dari Khas Hotel Pak Diki dan Pak Jul selaku General Manager Hotel Riyadh. Baik pemirsa, podcast Teras Kota, ketiga narasumber kita ini masuk di dalam pengurus IHGMA. Salah satunya ketuanya adalah Bapak Zulkifli Nur, Ketua IHGMA. Baik Pak Zul, kita komunikasi tentang IHGMA ini. IHGMA itu apa sih IHGMA itu? Maksudnya seperti apa IHGMA? Apa ini organisasi bagaimana? Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan saya kembali, saya Zulkifli Nur, Ketua IHGMA DPD Sulsel. Kalau ditanya terkait bagaimana sih IHGMA, apa sih IHGMA itu? IHGMA ini kan organisasi profesi Indonesian General Manager Association yang memang dideklarasikan itu di Bali pada bulan Juni tahun 2016. Saat ini IHGMA itu karena kita berbicara secara nasional, kalau secara nasional itu jumlah members yang ada di IHGMA seluruh Indonesia itu ada 1076 members GM yang ada di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Nah, IHGMA juga bukan cuma masalah hotel kita, tapi memang organisasi ini adalah bagaimana membangun kolaborasi juga dengan tim pemerintah, berikut juga dengan teman-teman GM secara seluruh Indonesia. Dan siapa yang tergabung dalam keanggotaan IHGMA itu akan ada beberapa benefit-benefit yang didapatkan oleh organisasi ini. Itu jadi khususnya memang kalau sudah menjadi members, ya Pak ya, ada beberapa yang memang kita dapatkan di sana, Pak. Ada kita dapatkan
secara profesional diberikan oleh ketua umum memang secara nasional. Nah, jadi masalah organisasi profesi ini hadirnya ini adalah membantu memang kita di DPD juga ini karena ini kan berkolaborasi Pak ya, kita berkolaborasi juga dengan pemerintah yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Kita juga ada teman-teman yang ada di daerah BPC juga itu ada beberapa juga anggota seperti kayak Pare-Pare, Palopo, Bone itu walaupun memang tidak sebanyak kabupaten Pak ya sudah ada semua, tapi kita bertahap karena kita juga baru dibentuk kemarin. Organisasi ini baru kita dideklarasikan lagi kemarin, disaksikan langsung oleh ketua umum secara Pak Arya dalam hal ini. Jadi hadirnya IHGMA ini membawa kita ini semua mudah-mudahan bisa berdampak lebih baik lagi untuk kedepannya, khususnya kepada teman-teman yang ada di Makassar. Kalau Seperti itu, DPC Pak. IHGMA ini sudah ada di semua kabupaten Sulawesi Selatan atau Ini sementara karena kita kan memang ada beberapa bidang keanggotaan. Jadi kita ini masih dalam rangka menginventarisir siapa nanti teman-teman BPC Pak yang akan mendaftarkan. Memang ini adalah harus sih sebenarnya harus terdaftar. Kalau mau menambah teman, menambah dengan hadirnya IHGMA lebih bagus memang ikut keanggotaan IHGMA. Yang saat ini memang seperti yang saya sampaikan tadi Pak, BPC itu baru Palopo, Pare-Pare, Bone Pak, gitu. Nah yang lain ini memang masih tergolong sedikit? masih tergolong sedikit. Iya, jika kita semua kabupaten Sulsel. betul, jika kita compare Pak dengan seperti rekan-rekan kita yang ada di Bali, Jawa Barat, Jogja, itu BPC-nya memang sudah hidup semua, hampir semua ada. Seperti itu Pak hanya. Kalau di Baik Pak Jul, selaku ketua IHGMA, Pak Diki selaku sekjen di IHGMA. Ya. Program IHGMA seperti apa ini programnya IHGMA? Mungkin ada program atau kegiatan yang dilaksanakan seperti apa ini Pak? Ya, baik. Saya nambahkan juga dari Pak Ketua tadi sampaikan bahwa ya GMA Sulsel ini sebetulnya sudah dibentuk kemarin, tapi di dalam organisasi tersebut ada beberapa bagian-bagian. Jadi ada ketua, ada sekjen, kemudian ada kabit-kabit kepala bidang yang memang sudah kami bentuk semuanya itu. Ada kepala bidang acara dan event, kepala bidang sosial, kepala bidang keanggotaan. Nah, mereka ini semua punya program-program kerja yang memang harus dilakukan setiap tahunnya. Di antara program kerja yang sudah berjalan tentunya ada kemarin mengenai tahun lalu kita Natal, kan juga kita buat suatu kegiatan untuk bisa memberikan wadah kepada para sekitar Makassar apa yang kita bisa bantu dari keanggotaan IHGMA tersebut. Nah, bidang-bidang lain juga sudah kami lakukan kegiatan seperti kegiatan keolahragaan. Juga kami kemarin ada acara olahraga bersama, itu juga sudah kami lakukan di beberapa tahun kemarin. Nah, dari semua hotel yang ada di Kota Makassar sebenarnya ada 105 hotel dari kategori bintang 5, bintang 4, bintang 5 itu secara juga, bintang 4 itu ada 17 hotel, bintang 3 itu ada 47 hotel. Tapi memang dari 105 itu belum semuanya menjadi anggota IHGMA. Belum bergabung ya? Bergabung semuanya. Jadi dari itu baru sekitar 51 hotel yang sudah bergabung di keanggotaan kami di sosial media. Dan tentunya sebelumnya kami berharap di semuanya bergabung supaya kami juga punya kegiatan selain kami ada monthly meeting setiap bulan sekali, itu membuat kita saling berkolaborasi dan saling memberikan informasi penting mengenai gimana sih program dan kemudian situasi yang terjadi di Makassar, terutama untuk possibility ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai GM-GM ini, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan supaya tetap hidup nih, tetap hidup kemudian juga bisa berjalan. Nah, itu sebenarnya sih yang sudah kami coba lakukan setiap bulannya kita lakukan untuk kegiatan dari IHGMA. Ya, makasih banyak Pak Diki. Saya beralih ke Pak Iksan selaku koordinator acara dan CSR di IHGMA. Pak Iksan bisa menjelaskan di bidang Pak Iksan selaku seksi acara di
dan CSR ini. Seperti apa ini Pak? Baik, kebetulan saya dipercaya di asosiasi General Manager ini di HGMA ini sebagai Kepala Bidang Kegiatan dan CSR. Jadi memang tugas saya harus membuat satu program-program kerja kegiatan untuk khususnya untuk 1 tahun ke depan. Jadi kegiatan yang kami lakukan di 2025 dan 2026 saat ini, yang mana kemarin di 2025 kita sudah bisa melakukan CSR, memberikan kacamata sebanyak 500 kacamata kepada para manula yang punya kekurangan membaca ya. Jadi gratis. Gratis ya? Ya kita lakukan. Jadi salah satunya kita lakukan di waktu itu di Mall Pipo dan sebagiannya di Palopo. Palopo ya. Dan kebetulan juga itu dirangkaikan dengan kegiatan perayaan Natal. Nah, itu kita kolaborasi juga. Dan di situ juga kita kolaborasi dengan dinas sosial. Jadi ya waktu di Palopo ataupun di kota di Makassar itu kita kerjasama dengan pemerintah dinas sosial. Jadi Pak Kadis mengumpulkan data-data para lansia yang membutuhkan. Jadi kita bisa menyalurkan itu sesuai dengan titik atau akurat gitu, akurasinya ke orang-orang yang memang dibutuhkan. Kemudian juga kita kemarin Natal juga memberikan kegiatan kayak CSR, bagi-bagi sembako kepada panti asuhan khususnya yang orang tua ya, panti asuhan Jompo, kita lakukan seperti itu juga. Dan kebetulan ini di hari raya Ramadan ini nih, otomatis IHGMA akan memberikan sesuatu yang bisa bermakna berkah juga. Jadi kami akan melakukan program CSR seperti Jumat Berkah. Jumat Berkah ya? Jumat Berkah, yang mana kita tetap akan melibatkan teman-teman para GM hotel se-Makassar khususnya untuk bisa mengkontribusikan, memberikan satu nilai tambah sedekah lah kepada para orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kita coba akan angkat, misalkan setiap hotel akan menyiapkan sumbangan nasi bungkus untuk buka puasa, jadi kita kumpulkan, nanti kita bisa bagi-bagi ke masjid ataupun orang-orang yang membutuhkan, panti-panti asuhan. Jadi itu selama bulan puasa kita akan lakukan CSR keliling, ibarat katanya ya. Ya, di Makassar ini. Jadi kita CSR keliling ya. Dan di program kegiatan ini, karena saya memang sudah programkan 1 tahun, di mana tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa IHGMA ini adalah asosiasi profesi. Jadi di luar itu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada para anggota, khususnya staf karyawan yang misalnya di hotel itu ada pelatihan untuk tentang digital marketing, leadership, atau misalnya bagaimana meningkatkan revenue. Nah, kita akan mengundang para narasumber yang sudah handal dan kita berikan pelatihan kepada para anggota-anggota semua. Nah, itu program kita yang akan kita jalankan. Jadi kayak seminar bisnis yang kita harus berikan kepada para anggota, khususnya mungkin karyawan-karyanya terkait hotel. Jadi kegiatan itu yang kita akan jalankan juga ya. Kita sekarang lagi happeningnya kan olahraga lah. Dan alhamdulillah kita para general manager juga sudah mulai giat dalam olahraga dan selalu ikut event-event olahraga ya, walaupun lebih santai tapi kita lebih kita mulai kesehatan yang kita jalankan seperti Pak Jul, Pak Diki itu Sabtu Minggu tuh kita sudah mulai rutin. Biasa berapa kilo nih lari nih? Ya, beliau itu udah masuk ke 15 sampai 20 kilo. Beliau. Kalau saya ini masih junior. Ya 3 sampai maksimal 5 Pak. Pemula Pak. Ya. Tapi jadi rutin jadinya jadi kita para tetap menjaga kebugaran. Iya, tetap kita ngajak anggota kita untuk ikut berpartisipasi untuk kegiatan tersebut gitu. Iya, baik para pemirsa. Itulah podcast kita hari ini bersama para JM Hotel. Ada JM Hotel Priat, Bapak Zulkifli Nur. Ada JM Hotel Khas, Bapak Diki. Ada General Manager Hotel Wisprem Hasanuddin.
Bapak Iksan. Luar biasa bincang kita kali ini. Kami meminta ada pesan mungkin dari Pak Ketua, selaku Ketua IHGMA dan selaku manajer hotel, bisa memberikan pesan mungkin baik kepada masyarakat maupun pemerintah kota seperti apa kolaborasi dan dengan pemerintah yang terhadap perkembangan perhotelan ini di khususnya di Makassar. Silakan Pak Jun. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi harapan saya di IHGMA, ya dengan hadirnya IHGMA di Sulawesi Selatan dengan Makassar pada umumnya, kita sudah membangun silaturahim, kolaborasi juga dengan pemerintah Pak ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi, kita ada program sosial activity dan itu akan menyentuh benar-benar ke rakyat pada umumnya, karena kita bersosialisasi, bukan cuma memikirkan hotel ini gimana bisnis bagaimana apa, tapi kita juga ada empati kepada teman-teman yang istilahnya memang membutuhkan sumbangsi dari IHGMA. Nah, program yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan tadi itulah bentuk kita hadirnya IHGMA adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan pemerintah, khususnya dinas pariwisata, dinas sosial, bahkan ke Poltekpar Pak. Nah, itu kita bangun seperti itu Pak. Begitu mungkin kami punya. Sementara Pak Diki, ada pesan singkat, silakan. Kalau saya tentunya berharap sih tidak hanya pada para general manager yang sudah ada saat ini, tapi generasi-generasi berikutnya juga harusnya juga kita bisa libatkan. Jadi para teman-teman di hotel-hotel yang sudah ada saat ini bibit-bibit menjadi seorang GM, ayo libatkan mereka untuk bisa ikut juga, supaya mereka juga belajar Di IHGMA ya. betul belajar. Kemudian mereka juga akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi posisi seperti saat ini kami ini. Nah itu juga penting buat karena itu kami juga akan coba minta untuk beberapa, tadi Pak Ketua bilang Pak, terus kemudian swasta pariwisata itu juga kami juga bisa masuk ke situ untuk memberikan motivasi buat mereka yang baru lulus dari itu. Ayo kalian bisa, kami pun bisa. Kami mungkin bisa sampai sampai posisi GM gitu. Oke, Pak Iksan, pesan singkat. Ya, kalau dari asosiasi IHGMA ini, kami berharap juga bahwa IHGMA mempunyai peran penting kepada para anggota-anggota khususnya untuk yang di hotel, karena yang tadi Pak Sekjen sampaikan bahwa pelatihan-pelatihan ataupun istilahnya lakukan seminar-seminar itu untuk membentuk SDM yang lebih bagus lagi. Karena banyak sekali para GM-GM yang punya background-nya berbeda-beda. Seperti halnya misalnya ada GM yang punya background-nya dari finance. Nah, itu beliau bisa memberikan edukasi kepada teman-teman misalkan dari hotel-hotel yang lebih ke departemennya finance. Ya, jadi akan ada pelatihan, seperti inilah kalau untuk finance di hotel. Misalnya Anda background-nya di sales marketing, begitu juga akan memberikan pelatihan kepada sales marketingnya. Begitu juga misalnya tentang food and beverage juga sama, akan melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, semoga dengan asosiasi ini bisa memberikan kontribusi yang baik kepada SDM khususnya di Makassar, karena ya itu saya bilang di mana kegiatan kita akan melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan seminar bisnis ke depan. Ya mudah-mudahan dengan ini kita tetap selalu berkolaborasi dengan pemerintah, dan juga kemarin kita dekat sekali dengan Direktur Poltekpar, juga kita akan berkolaborasi. Misalnya kan beliau juga kadang-kadang membutuhkan, Pak, saya butuhkan narasumber untuk para mahasiswa-mahasiswi kami juga. Nah, kita tetap bersedia untuk memberikan pelatihan-pelatihan kemudian. Yang mudah-mudahan ini akan menjadikan lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Iksan. Baik, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan para narasumber yang hebat ini, para GM hotel. Terima kasih Pak Iksan, terima kasih Pak Diki, Pak Jul, terima kasih. Terima kasih Pak. Para pemirsa Teras Kota, podcast Teras Kota, demikianlah bincang kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.